yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, dan juga adalah anak-anak kita, generasi penerus kita insya Allah, yang mudah-mudahan adalah cikal bakal penerus perjuangan kita selaku orang tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Rajab seperti ini tercatat di dalam sejarah ada peristiwa penting yang dialami oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang di luar nalar dan di luar pemahaman normal manusia. Karena itu dulu banyak yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sehingga di dalam sirah ada juga akhirnya yang murtad karena menganggap peristiwa ini adalah di luar nalar. Nah, oleh karena itulah Islam sejak awal menginformasikan kepada kita bahwa iman itu adalah terkadang tidak selalu cocok dengan indera kita. Tatkala menginformasikan tentang ciri orang yang beriman, Quran sejak awal menginformasikan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Itu ciri orang yang beriman kalau mau sukses hidupnya sebagai orang yang beriman. Dikasih tahu sejak awal dalam surah Al-Baqarah. Pertama adalah orang bertakwa itu mau menjadikan Quran sebagai hudan, dan dia tidak boleh ragu terhadap kebenaran Quran. Karena beragama ini harus ada sumbernya. Praktek-praktek ajaran agama ini harus jelas sumbernya. Dan sumber yang pertama kali harus kita yakini adalah Al-Quran. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Itu khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asdaqal hadits kitabullah. Sejujur-jujur hadis, ya, qaul itu adalah kitab Allah. Dan kalau sudah kitab Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu diinformasikan orang yang bertakwa seperti apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman pada hal yang ghaib. Coba. Informasi Quran sejak awal, ya, menegaskan bahwasanya iman itu adalah pada hal yang tidak bisa dilihat. Karena kalau
Tiba-tiba ada orang bilang, sholat lebih baik daripada tidur. Menurut Bapak dan kita semuanya, ya tidur lebih baik daripada sholat. Karena memang waktunya untuk istirahat. Tapi kita kemudian dengan beriman akhirnya terpanggil. Nah, oleh karena itulah peristiwa Isra dan Mi'raj adalah penegasan kita memang harus percaya pada yang gaib. Ya. Karena itulah tatkala orang datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginformasikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya terjadi dalam Laila. Ya. Laila itu nakirah kata orang yang belajar bahasa Arab. Jadi bukan seluruh malam artinya. Ya. Tapi pada sebagian malam, sepenggalnya malam peristiwa Isra lalu kemudian Mi'raj. Ya. Karena itulah Ummu Hani bercerita bahwa setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi balik lagi, tempat pembaringannya itu masih hangat. Bapak Ibu kalau tidur di lantai, di karpet atau di mana saja 2-3 jam atau 4 jam, setelah itu bangun, maka pasti tempat berbaringnya itu akan terasa hangat. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi tatkala peristiwanya sudah selesai, lalu kembali lagi ke tempat semula. Lam yabrud, tidak dingin tempatnya. Berarti kan sebentar sekali. Lalu kemudian datanglah orang-orang Quraisy, terutama para pembesarnya, menginformasikan kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, cerita apa lagi yang dibawa oleh sahabat itu? Ya. Kali ini dia bercerita bahwasanya dia berjalan 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit Sidratul Muntaha, lalu kemudian balik. Apakah kamu percaya? Apa kata Abu Bakar? Siapa yang bilang begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Kalau memang benar yang dia sampaikan dan dia memang menyampaikan itu, maka saya percaya. Bagaimana saya tidak percaya, kata Abu Bakar? Dia sudah pernah bercerita kepada saya satu peristiwa yang jauh lebih dahsyat informasinya, yaitu berita tentang Muhammad sebagai seorang nabi dan dapat wahyu. Kan gitu. Nabi menceritakan dirinya mendapatkan wahyu, Jibril datang dari langit, bertemu dengan Nabi lalu menyampaikan wahyu Isra. Di saat itulah Abu Bakar beriman pertama kali. Ya. Sehingga percuma saja menginformasikan
Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kewajiban sholat itu akhirnya diberlakukan. Ya. Kalau perintah-perintah syariat-syariat yang lain itu bentuknya instruksi, diturunkan. Ya. Wahyu itu turun, disampaikan informasinya bil wasithah dengan perantara malaikat Jibril ataupun langsung. Tapi untuk perintah sholat dijemput ke langit, kira-kira begitu. Ya. Berarti memang sholat ini yang paling penting untuk kita perhatikan selama kita hidup di dunia ini. Ya. Sederhananya, apakah ukuran orang itu disebut baik? Ya. Sederhananya sholat. Orang itu disebut orang mukmin, orang muslim yang baik, ukurannya adalah dia melaksanakan sholat 5 waktu. Jangan mengaku Islam sementara tidak sholat, karena memang ukuran minimalis seseorang itu dianggap muslim itu adalah ukurannya adalah sholat. Nah, karena itu urut-urutannya adalah seperti ini. Pertama, orang itu disebut muslim kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah dia melakukan sholat. Dalam masalah sholat ini tidak perlu kita utak-atik dulu bagaimana dia sholat, di mana dia sholat, seperti apa dia sholat. Jangan diurus dulu. Nomor 1 pokoknya orang mau sholat, itu dulu. Mau dia sholatnya di kantornya, mau sholatnya di rumah, mau sholatnya bersedekah, mau sholatnya ada yang angkat tangan, dan seterusnya. Tidak usah diurus dulu, diutak-atik. Itu belakangan. Dengan informasi yang masuk, dengan hadir pengajian, dengan banyak bertanya, dengan berinteraksi, maka sedikit demi sedikit orang akan bisa merubah sholatnya. Bagaimana yang tepat dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan ribut masalah sholat. Ya. Yang penting umat ini mau sholat itu dulu. Daripada ngurus cara gerak-gerik, ya, di masjid atau tidak, prioritas yang kita urus adalah masih banyak orang yang belum sholat. Itu yang kita urus duluan. Orang yang sudah sholat jangan diurus dulu. Prioritas. Nah, setelah orang itu sholat 5 waktu diutamakan, ya, maka usahakanlah fokus untuk 5 sholat ini. Bagaimana sedikit demi sedikit kualitasnya diperbaiki. Gak usah yang senang-senang dulu, ya. Karena prioritasnya adalah yang wajib. Dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba
di warungnya, di tokonya, tempat dia bekerja, silahkan. Yang penting yang tidak boleh meninggalkan sholat. Orang suka sholat ya, alhamdulillah sudah bagus. Baru kemudian ya kita arahkan, karena akan sulit kita mengarahkan untuk peningkatan kualitas jadwal kita sholat kalau sejak awal orang malas sholat. Ya. Kalau dia sudah sholat wajib, nah baru kita arahkan. Kalau ingin sempurna pahalanya, lakukanlah sholat itu berjamaah. Ya, jadi sholat fardunya berjamaah. Mungkin saja dia berjamaah di rumah, mungkin dia berjamaah dengan teman-temannya di kantor. Ya. Mungkin dia berjamaah dengan anak dan istrinya, tidak ada masalah. Ya. Setelah itu ditingkatkan. Buat apa kita bangun masjid semegah ini? Ya kan? Buat apa bikin masjid lalu kemudian kosong dari aktivitas sholat 5 waktu? Kurang lebih 13 miliar dana untuk membangun masjid, lalu kemudian tidak terlaksana ibadah yang paling minimalis, yaitu sholat. Nah, kita arahkan. Kayaknya mubazir karpet. Kalau kemudian kita tidak menciumnya, arahkan. Kayaknya sayang lampu-lampu ini, berapa bayar PL-nya? Ya. Kayaknya sayang tutupan butuh sudah sangat megah. Kalau kemudian kita tidak memanfaatkan airnya, sayang ini kipas angin dan AC, lalu kemudian tidak ada yang memanfaatkan, diarahkan. Nah, itu yang tidak, akhirnya orang mau ke masjid. Pahalanya tentunya jauh lebih besar orang melakukan sholat di masjid. Pahalanya tidak hanya pahala sholat berjamaah, pahala menjawab adzan, pahala datang, langkah kaki dihitung, bertemu dengan saudara-saudara kita, bersama kita, tersenyum, bersedekah dengan senyum. Di rumah senyum sama siapa kita? Senyum-senyum sendiri bermasalah. Karena yang disebut dengan sedekah itu tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum terhadap saudara. Kita senyum dilihat oleh saudara kita, tapi di WC sendirian senyum-senyum, siapa yang terlihat? Ya. Rasulullah bersabda, bersin itu adalah penyebab kita menunaikan hak satu dengan yang lain. Ya. Kalau ada yang bersin lalu dia mengucapkan hamdalah, lalu dijawab oleh yang dengar apa? Yarhamkumullah. Dibalas lagi sunnah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Menjawab bersin ini tidak akan bisa terlaksana bagi orang yang jarang hadir berjamaah. Siapa yang jawab kalau dia mengunci pintu rumahnya bersolat sendirian? Tidak mungkin dia kepingin bersin SMS dulu. Maaf Pak Bu, saya mau bersin, tolong dijawab, saya masih sendirian di rumah. Tidak bisa. Bersin ini adalah salah satu isyarat bahwasanya umat Islam itu rajin berkumpul, dan tempat yang paling banyak kita berkumpul itu masjid. Karena itu jami namanya, jami. Nama lain dari masjid itu jami, tempat berkumpul. Di saat kita berkumpul itulah kita akhirnya mendengarkan bersin saudara kita. Ya. Nah, oleh karena itu diarahkan bagaimana agar bisa sholat berjamaah.
lalu mencari saf yang terdepan. Nah, berarti kan ada peningkatan lagi nih. Khairus sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairus sufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi lelaki yang terdepan, yang buruk di belakang, yang lebih buruk gak sholat, lebih buruk kan. Sebaik-baik saf perempuan itu yang belakang, ya. Nah, berarti ditingkatkan lagi dalam sholat berjamaah. Setelah itu dalam sholat berjamaah usahakan merapatkan shaf, ya. Rasul bersabda, la tusawwunna sufufa aw la yukhalifanallahu bainal qulub. Rapatkanlah shafmu, atau kalau tidak hati-hati kalian itu dibolak-balikan, ya. Dibikin khilaf di antara hati-hati kita itu gara-gara shaf yang tidak rata, shaf yang tidak rapi. Sampai Rasul bersabda itu dengan dua taukid dalam bahasa Arab. Ada lam taukid dan ada nun taukid. La tusawwunna sufufa. Benar-benarlah kalian itu merapatkan dan merapikan shaf dalam salat berjamaah. Karena kalau tidak dibolak-balikan hati kalian. Coba ini, kalau kita amati hadis ini, orang sudah datang ke masjid, Pak. Hadir dia salat berjamaah, tapi kalau dia tidak rapi shafnya, hati itu bisa dibolak-balik, kan begitu. Bainal qulub, hati-hati kita. Bagaimana jadinya kalau ada yang salat di rumah, satunya di masjid? Bagaimana bentuk hati kita ini? Orang yang sudah hadir ke masjid saja, lalu shafnya tidak rata, ada potensi hati itu dibolak-balik. Bagaimana kalau ada yang sholatnya di masjid, ada yang di rumah? Bagaimana kalau ada yang sama sekali tidak peduli masalah sholat? Karena itulah masalah ukhuwah Islamiyah kita ini berantakan, karena ada sebagian muslim yang taat dengan sholat, dan ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim sementara dia tidak sholat. Berat, ada gap. Yang sudah sama-sama kepingin sholat di masjid saja masih ada potensi dibolak-balik kalau dia tidak merapikan shaf, kan begitu, ya. Apalagi ada yang sebagian, ya, anti sholat, ya, tidak peduli masalah sholat. Nah, oleh karena itulah setelah ini diperbaiki, sholat kita yang wajib ini sudah bagus, berjamaah, ya, merapikan shaf, merapatkan shaf, diusahakan datang di awal waktu, tidak dalam takbiratul ihram, tidak masbuk. Nah, ini kelengkapan-kelengkapannya. Usaha kita untuk memperbaiki. Setelah itu barulah kita tambah dengan an-nawafil yang sunnah-sunnah. Karena tunaikanlah yang wajibnya dulu, tuntaskan. Usahakan. Walaupun kalau kepingin memperbaiki dua-duanya, ya nggak ada
2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba, apa yang kita cari dalam hidup ini? Setiap hari kita keluar rumah lalu kembali pulang di malam hari. Dunia kan yang kita cari. Apakah yang lebih baik daripada itu semuanya? Rot aja saja. 2 rakaat fajar khafifatain ini. Nabi mengatakan 2 rakaat yang ringan, karena itu yang dibaca dalam rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua adalah Qul huwallahu ahad, dan itu tidak sampai 5 menit, tapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau mau melengkapinya dengan rawatib, silakan. Barang siapa yang sholat sehari semalam 12 rakaat, Allah akan membangunkan baginya nanti qasran fil jannah, surga, bukan surga, qasr, istana, rumah di surga. Tentunya beda rumah di surga dengan rumah di dunia. Ya. Mungkin rumah di dunia karena kita sering beli, kita jadi kontraktor. Kontrak terus maksudnya. Kontraktor namanya. Tapi kalau kepingin mendapatkan nanti rumah di surga, sholatlah rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib kita. Diiringi ya, diiringi. Nah, apa yang dimaksud dengan mengiringi dan apa fungsinya? Hampir bisa dipastikan orang yang sholat rawatibnya itu tidak pernah ketinggalan dan bagus dia melakukannya, pasti sholat wajibnya juga beres. Itu rumusannya. Barang siapa yang melakukan sholat rawatib, pasti sholat wajibnya juga beres, karena dia mengiringi yang wajib, mendahului atau menyudahi, kan begitu. Sehingga dia ibarat benteng. Dan apa fungsi sholat sunnah ini? Disebutkan dalam hadis sahih, fungsinya adalah menggenapkan, menyempurnakan sholat wajib kita yang mungkin saja belum sempurna. Lalu dia disempurnakan, ditambal, disulam. Bagaimana cara menambal dan menyulamnya? Ibadah-ibadah sunnah kita, diantaranya rawatib itu. Nah, lalu kita tingkatkan lagi yang sunnah-sunnah yang lain. Ingin qiyamul lail, ingin sholat duha dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ya, dengan cara seperti ini kita berusaha untuk memperbaiki kualitas, lalu
efektif. Jadi terapi, orang mau bangun pagi, orang mau beribadah, orang mau berwudu, orang mau bermasak-masak di pagi hari, terapi. Nah, perintahnya anak mau melakukan sholat, ya. Jadi perintahnya dalam hidup kita, perintah kepada anak istri, khususnya kepada anak-anak, dan juga ini tugas negara. Enggak benar negara kalau enggak memperhatikan masalah sholat. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 41, alladzina in makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang sudah kami berikan kekuasaan di muka bumi, coba diberi kekuasaan, dikasih amanah, ya. Jangan pamer ibadah itu hanya untuk pilkada, pilpres dan seterusnya. Alladzina in makkannahum fil ardh, sudah dikasih kedudukan di muka bumi, sudah dapat jabatan, apa yang mereka lakukan? Aqamus shalah, melakukan sholat, wa atau zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar juga tetap jalan. Ya. Jadi itu tugas pribadi, tugas keluarga, tugas individu, perintah kita kepada anak, tapi juga yang penting negara sebetulnya harus memperhatikan apakah masyarakatnya ini rajin sholat atau tidak. Nah, karena itu ada pengalaman Pak Didin Hafidudin, ya, salah satu kepala Basnas, ya, zakat nasional, dia pergi ke Turki. Dia memperhatikan sekarang Turki itu luar biasa kuatnya dari sisi ekonomi, dan sholat subuh di Turki itu sama seperti sholat Jumat, dan yang hadir itu banyak anak-anak muda. Karena itu potensi kekhilafahan itu bisa muncul kembali. Salah satu yang digadang-gadang itu adalah Turki. Ribuan pengungsi dari daerah-daerah konflik termasuk Burma, itu Turki yang nanggung. Semua dari duit mereka sendiri, tidak ada hutang. Turki. Salah satunya adalah karena pemimpinnya rajin sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Dan kalau memang ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Tapi pada intinya adalah mari kita manfaatkan momentum dan kesempatan ini untuk menggairahkan semangat kita untuk bisa memakmurkan dan meramaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan masalah sholat, yaitu merapatkan saf antara imam dan jemaah. Itu menurut pengalaman kami, ya bukan di Banjarmasin saja, mungkin ya kita pernah keliling juga kan berjemaah, dari imamnya sendiri itu tidak pernah. Kalau Hasanuddin Majidi memang melakukan, imamnya memang tepat untuk mengajak saf-saf rapat. Tapi kalau yang lain-lain, pengalaman kami, khususnya kami selama 3 tahun di Jakarta itu masjid keliling, di Jakarta itu keliling, tidak pernah hampir imamnya itu mengatakan itu apa, bagaimana tanggung jawab imam atau jamaah, apa berdosa, bagaimana di antara imam dan jemaah itu nanti. Itu yang kami tanyakan, yang pertama. Terus yang kedua, mengenai apa yang dikatakan Ustaz tadi, mengajak keluarga itu berjamaah di masjid. Sementara untuk ya masyarakat Indonesia ini khususnya, kelihatannya kalau untuk ibu-ibu Jumat itu tidak pernah. Kalau untuk di Mekah ya itu hampir rata-rata Mekah, Madinah, di Arab Saudi lah khususnya. Jadi pada umumnya untuk Indonesia itu hampir tidak pernah ada yang berjemaah untuk ibu-ibu untuk hari Jumat. Hanya 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung saja. Jadi pertama masalah imam. Nah, karena itulah ada solusinya, ya.
solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang gitu ya. Solusi jangka pendeknya adalah di masjid yang biasanya kita sholat di situ, yang kemudian imam tidak memperhatikan masalah shol, tidak mengingatkan pada makmum, tidak ada salahnya kita memberitahu apa saja kewajiban imam itu. Ya, tentunya tidak secara frontal, bisa lewat buku, bisa lewat CD, bisa lewat kaset, bisa kita datang ke rumahnya, kasih hadiah dulu, lalu kasih tahu, kan bisa gitu. Itu solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya memang di seluruh Indonesia ini memang kita perlu apa yang disebut dengan daurah a'immatul masajid. Perlu training bagi imam-imam masjid itu, dan itu bisa difasilitasi oleh lembaga yang ada. Majelis ulama misalkan perlu mengadakan itu, atau ormas, ya, masjid-masjid yang di bawah ormas mereka, karena ini terkait dengan kesempurnaan sholat. Bagaimana kita selama hidup lalu sholatnya nggak pernah sempurna? Nah, itu solusi jangka panjangnya. Nah, karena itu sekarang banyak beasiswa, ya, bagi para tamatan SMA untuk mau ikut, ya, sekolah imam. Mereka diajari menghafal Quran, ya, ditarget di saat yang sama mereka juga mengerti tentang kewajiban-kewajiban imam itu, dan mereka juga dikasih bekal agar bisa mengisi hukum dan kalau perlu khutbah Jumat. Nah, ini sudah banyak. Saya tahu ada 3 lembaga yang menggratiskan itu. Bagi yang mau, ada di Surabaya, ada di Jakarta, dan ada di Jawa Tengah. Itu bagi tamatan SMA, ya, diploma 3 tahun menjadi imam masjid. Nah, ini salah satu solusi jangka panjang. Mudah-mudahan akhirnya tercoverlah masjid-masjid kita ini dengan hal yang seperti itu. Kemudian tentang sholat Jumat bagi ibu-ibu, ya, memang tidak wajib bagi ibu-ibu, dan itu sebetulnya sesuai dengan kebutuhan, keperluannya. Kalau masjid kita ini memang full oleh laki-laki, ya memang tidak harus perempuan hadir ke masjid. Tapi kalau memang masjid besar, ternyata daya tampungnya itu masih cukup untuk kehadiran perempuan, tidak salah secara hukum ya, kehadiran ibu-ibu dalam sholat Jumat. Kalau mereka sudah melakukan sholat Jumat, gugurlah kewajiban sholat gugurnya. Ya, karena itulah di Mekah dan Madinah orang tetap hadir melaksanakan sholat Jumat. Nah, karena itulah kalau itu mau diadakan, dilihat dulu, dikompromikan dulu, dimusyawarahkan dulu sejauh mana kepentingannya, ya. Karena bagi perempuan, jangankan untuk hadir sholat Jumat, ya, secara hukum hadir sholat berjamaah pun hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib, tidak harus. Tapi kalau mereka mau melaksanakan juga, Rasulullah sabda, la tamna'u imamakum, jangan cegah wanita-wanita dan istri-istri kalian kalau mau melaksanakan sholat, ya, berjamaah di masjid. Silakan, ya, silakan dia melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, dengan catatan tetap saja sholatnya itu merapatkan shop. Nah, itu kan kita nggak pernah ngecek shopnya ibu-ibu, ya, karena sebagian ibu-ibu itu bawa sajadah besar-besar, kan gitu, sehingga tidak mau diinjak oleh saudaranya yang lain, apalagi masih hamil habis umroh. Padahal ukuran sajadah itu ukuran orang Turki, badannya memang besar. Satu sajadah cukup untuk orang Indonesia. Nah, nggak apa-apa ibu kalau diinjak sajadahnya oleh saudaranya, karena merapatkan shop itu bukan hanya shop laki, tapi juga shop perempuan, dan kita nggak pernah ngecek shop perempuan itu seperti apa. Nah, ini juga harus diperhatikan
akan tetapi buyutuhunna khairun lahun, rumah mereka jauh lebih baik bagi mereka. Sekalipun mau berjamaah tetap dapat pahala jamaah, tapi seandainya mereka sholat di rumah itu juga baik bagi mereka. Allah cukup. Mudah-mudahan di lain kesempatan